kembali lagi ke channel Wong Teknik. Pada video ini akan saya paparkan bagaimana cara menggunakan Mastercam 2026 versi terbaru ya, yang akan rilis tahun depan. Ini masih versi Learning Edition, jadi khusus untuk pembelajaran ya. Nah, sebagian besar tampilannya seperti ini, hampir sama dengan Mastercam keluaran sebelumnya, yaitu Mastercam 2025 maupun Mastercam 2024 ya. Bagi yang menggunakan bukan Learning Edition mungkin ada sedikit perbedaan untuk yang ori ya. Kalau yang crack saya kurang paham. Oke, ini berhubung menggunakan PC kelas standar lah ya, jadi loadingnya agak lama ya, mohon bersabar. Beberapa tampilan secara umum itu hampir sama dengan Mastercam yang 2025. Nah, untuk mulai di awal, pastikan tampilannya satuan yang muncul itu di layar atau di desktop itu satuannya mili. Di sini biasanya mendekati puluhan, kurang lebih segini, 24 atau berapa, 24, sekian mili seperti itu. Kalau 0,0 sekian berarti terlalu zoom. Ini tampilan normal seperti itu. Oke, untuk mulai seperti biasa kita gambar dulu di wireframe, baru nanti kita menggunakan ke solid ataupun surface seperti itu. Tinggal nanti menggunakan menu mesinnya untuk memilih toolpad-nya. Baik, saya akan menggambar yang sederhana saja. Oke, kita masuk ke menu wireframe. Di menu wireframe ada beberapa menu drawing ya, yaitu ada point position, ada both circle, dan line, ada line end point, ada line parallel, ada line perpendicular, ada line close. Kemudian untuk arc itu ada circle center point, arc tangen, arc circle edge ke point. Kemudian spline ada manual spline, dan menu shape itu ada rectangle, ada grid letter dan sebagainya. Di rectangle ini ada beberapa menu yang lain, ada rectangular shape hampir sama dengan rectangle, cuman bentuknya lebih fleksibel. Ada beberapa bentuk yang lain, bisa juga bentuk seperti slot. Ada menu polygon, ada menu ellipse, ada menu helix, ada menu spiral. Oke, misalnya saya membuat dengan menu rectangle. Nah, ini namanya seperti ini. Dimension, width, dan height ya. Width, lebar, height, tinggi. Dan setting ada misalkan unsort to center, centernya di tengah. Seperti ini. Ya. Kita klik dulu. Nah, seperti ini, berhenti dulu. Tinggal memasukkan width-nya, lebarnya berapa. Misalkan width-nya atau panjangnya lah ya, panjangnya 150. Kemudian tingginya misalkan 120. Oke. Nah, terus untuk bentuk yang lain dimodify, ada dynamic trim dan sebagainya, ada divide, kemudian ada fillet, ada chamfer ya, dan ada offset indices dan sebagainya. Misalkan saya membuat pakai offset, saya pilih yang pakai chain itu yang terikat seperti ini. Saya klik, nah, otomatis semuanya akan terikat ya. Itu yang chain, klik centang, taruh di dalam atau di luar. Kalau di luar berarti nanti keluar, kalau di dalam berarti pilihannya di dalam. Oke, ini seperti ini. Ini distance-nya, jaraknya. Misalkan saya ambil distance itu
katakanlah 15. Jadi centang. Kemudian saya jumper, kalau masukkan jumpernya satu desain saja, misal 25. Nah, terus sebelahnya saya pakai fillet. Tinggal ini pilih, ini yang pilih yang fillet. Misalkan saya masukkan radiusnya katakanlah 30. Seperti ini. Nah, misalkan bentuk yang dalam, saya membuat bentuk yang hampir sama, katakanlah pakai ini ada polygon ya, maka pilih yang 6. Saya mulai dari tengah. Oke. Saya masukkan misalkan radiusnya, ini radiusnya katakanlah, kalau saya ambil 25. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini yang mudah, misalkan ya sebentar, ini dulu aja kurang lebih bentuknya ya. Untuk ini nanti kita buat 3D ya, seperti ini. Untuk menggeser ini gunakan tekan tahan lingkaran scroll mouse, tekan tahan ya, kemudian geser-geser mouse-nya ya. Terus masuk ke solid, ini extrude, klik ke garis yang mau di extrude, karena garis ini klik. Nah, bagian sini di ini ya, ini untuk menentukan arah. Reserve berarti reverse ya, reverse berarti baliknya, reverse all. Nah, ini distance-nya misalkan 50. Centang, oke. Sudah itu. Kalau saya mau extrude lagi, karena saya pilih ini dan ini, saya mau ke extrude ke bawah. Centang, oke. Saya ini pilih cut body. Nah, terus ini ke cut. Ini karena total 50, misalkan saya ngambilnya katakanlah hanya 15. Nah, kurang lebih seperti ini, 15 ya. Tinggal klik oke. Terus ini juga saya mau extrude lagi. Oke. Kalau saya mau ambil 10. Nah, kurang lebih gitu. Klik oke. Nah, berikutnya kalau seperti ini sudah, tinggal kita masuk ke menu apa namanya, transform ya. Tapi sebelum itu kita buat ini dulu, untuk kontak untuk bahan. Untuk menampilkan tengah seperti ini, bisa klik pandangan top ya, top aja seperti ini. Kemudian masuk ke wheel frame, pilih yang offset entities, pilih yang offset chain, klik sini yang terluar, klik centang hijau yang ini, taruh di luar. Oke. 15, misalkan saya dibuat tambahin misalkan 5 saja. Nah, garis ini saya fungsikan nanti untuk garis bantu untuk pocket ini, supaya apa, bahan yang luar ini termakan, tujuan utama itu. Kemudian transform, pilih translate, klik sini yang garis yang luar tadi, kemudian end selection, pilih join, pilih yang Z, ini sesuai dengan bahan tadi kan min 50. Centang.
Nah setelah itu masuk ke mesin, pilih mill, pilih default. Oke. Kemudian kita menentukan bahannya, masuk ke properties, pilih yang stock setup. Nah, kemudian pilih yang ini, add from bounding box. Kemudian pilih yang all shown, berarti yang semua terlihat. Klik, nah ini mencari bahannya, klik centang. Oke, 130, 50, 60 itu bahannya, centang. Oke. Nah setelah itu masuk ke pengerjaan ya, misalkan anggap saja ini bahannya kayak benda kan kadang ada yang kasar seperti itu, perlu di paste terlebih dahulu. Kemudian pilih paste, pilih fill frame chaining ya, pilih yang ini biasa chain, pilih yang luar. Nah klik centang hijau, kemudian toolpad type, pilih tool, ini sini, di sini klik kanan, pilih select ribbon tool, terus pilih misalnya kita pakai flat and mill ya, kalau ada fast and mill pakai fast and mill. Misal kalau flat and mill yang sedang untuk sekali jalan misalkan pakai 10, jadi nanti semuanya pakai flat and mill 10 semua, kan pakai flat and mill 10. Terus masuk di spindle speed ya, gunakan ya 2000 sampai 3000 tergantung mesin. Kalau saya pakai 2000, bit rate nya ya kisaran 700 lah, 50 nggak apa-apa. Ada rumusnya sendiri sebenarnya ya, cari sendiri di Google itu banyak. Dan plung rate kurang lebih setengahnya kan 350. Terus misalkan holder ya, holder pilih sembarang, misalkan ini cut parameter, kali yang efisien, ini one way misalkan zigzag, oh ini zigzag lebih efisien ya. Kemudian ini stok on leave ya, stok yang ditinggalkan ya misalkan 0 aja ya. Terus dekat ini dicentang, meskipun nanti nggak makan atau makan banyak kurang tahu, tergantung nanti hasil bahannya ya. Linking parameter, kedalaman depthnya ini misalkan pilih min 0, sekian, 0,25 lah katakanlah, klik centang hijau. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini yang hijau black spot untuk menampilkan ya, black spot, klik buy ya. Nah kurang lebih seperti itu proses passingnya ya, proses passing. Oke, kita masuk ke berikutnya, misalkan kita menggunakan pocket, pakai pocket. Kalau pocket untuk mengerjakan yang luar dulu, pilih yang ini garis terluar sama yang skinan. Nah, oke, centang, gunakan tool yang sama saja, tinggal yang rubah yang ini ya, spindle speed dirubah 2000, ini bit rate nya 750, plung rate 350. Oke. Dan holder sama, parameter stock on list dibuat 0, juga 0, finishing
dekat ya, tentang ini dibuat max stroke ya, nggak apa-apa dulu, tergantung mesinnya. Pull down kapan dipilih, ini parameter ini tadi sesuai dengan kedalaman min 15. Oke, centang. Nah ini pengerjaannya, jadi nggak tersisa seperti itu ya, kayak gitu. Terus ini untuk menghilangkan toolpad, pakai pocket lagi nggak apa-apa yang dalam. Nah ini kita langsung masuk ke tool ya, masih sama. Oke, kita masuk ke link parameter, ini masukkan tadi min 10. Nah seperti itu ya. Nah kalau ini sudah, tinggal menampilkan tampilan yang 3D nya pakai yang ini, PDB selected operation. Kita tunggu dulu. Oke, klik play. Nah seperti itu pengerjaannya. Oke, ini sedikit terasa, tapi ini di luar bahan, nanti sedikit makan, jadi ini bisa hilang ya. Kurang seperti ini hasilnya ya, sudah halus, sudah lumayan bagus ya. Tidak ada bercak-bercak ya. Seperti itu menggunakan Master Crayon 2026. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dukung terus. Oke, sekian, terima kasih.